Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 7 sampai dengan 8. Judul firman Tuhan pada saat ini yaitu Tuhan memberi yang paling diperlukan. Judulnya Tuhan memberi yang paling diperlukan. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 7 sampai dengan 8. Mari kita bangun berdiri bersama, kita baca firman Tuhan ini secara bersama. Setelah itu yang ketiga, begitu juga jemaat yang ada di rumah-rumah menyaksikan tayangan ini, kita bangun berdiri bersama. Kita baca bersama-sama setelah hitungan yang ketiga. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 7 sampai dengan ayat 8. 1, 2, 3. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Puji Tuhan, silakan duduk. Kalau kita perhatikan di sini, murid-murid di ayat yang ke-6 mereka meminta kepada Yesus. Dikatakan di sini, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Murid-murid mereka merindukan kerajaan Israel itu dipulihkan kembali. Saudara, sejak Israel ditaklukkan oleh Babel, mereka diangkut ke pembuangan ke Babel. Dan selama 70 tahun mereka berada di pembuangan di tanah Kasdim. Setelah 70 tahun mereka kembali ke negara mereka. Tetapi setelah mereka kembali ke tempat asal mereka, Israel bukan menjadi suatu negara lagi, bukan menjadi kerajaan lagi, melainkan mereka berada di bawah kerajaan atau negara lain, menjadi bagian negara lain, menjadi bagian kerajaan lain. Mereka hanyalah merupakan salah satu provinsi dari kerajaan lain. Kalau kita lihat di kitab Daniel, pada zaman Raja Persia yang bernama Darius, dikatakan Darius itu memimpin sekitar 127 kerajaan. Begitu juga Ahasverus. 127 provinsi yang dia pimpin. Begitu banyak. Banyak daripada Indonesia. Indonesia hanya 34 provinsi. Salah satunya kita lihat yaitu provinsi Yehuda. Waktu itu sering dikatakan yang memimpin provinsi itu bupati waktu itu. Kalau sekarang gubernur ya. Waktu itu ada yang namanya Zerubabel, ada Nehemia. Kita lihat sebagai bupati di Yehuda waktu itu. Nah, dan terus sampai pada zaman Tuhan Yesus, kerajaan-kerajaan besar mereka saling perang sehingga terjadi pergantian yang menguasai dunia, yang menguasai orang Israel, terjadi pergantian negara atau kerajaan. Setelah Babel ditaklukkan oleh kerajaan Persia, dulu Israel di bawah kerajaan Persia, lalu kerajaan Persia ditaklukkan oleh kerajaan Yunani, lalu Israel di bawah jajahan kerajaan Yunani. Lalu kerajaan Yunani pada waktu zaman Tuhan Yesus mereka sudah dikalahkan oleh kerajaan Romawi. Lalu bangsa Israel pada zaman Tuhan Yesus mereka dijajah oleh Romawi. Sehingga Romawi menempatkan bupati-bupati, gubernur-gubernur mereka yang dipanggil raja atau wali negeri kadang, yaitu seperti Pilatus, seperti Herodes. Dan mereka yang ditempatkan untuk memimpin di daerah Israel seperti di Yudea, di Galilea, mereka itu bukan orang Yahudi atau orang Israel.
seperti Raja Herodes, mereka ditempatkan oleh Roma untuk memimpin di daerah Yudea, daerah Galilea. Dia adalah orang Edom. Ya. Dikatakan Herodes itu orang Idumea, bukan orang Yahudi. Lalu kita lihat baik pejabat-pejabat lainnya, ada orang Romawi. Kalau kita lihat seperti perwira-perwira yang ditempatkan di daerah sana, mereka orang-orang Romawi. Dan kalau ada orang Israel yang bekerja menjadi pegawai kerajaan Romawi, seperti Matius, dia adalah pemungut cukai, bekerja untuk memungut cukai yang ditempatkan oleh kerajaan Romawi di daerah Galilea. Atau Sakeus, mereka sering dianggap pengkhianat negara. Mereka sering dianggap penjahat. Karena apa? Mereka membantu penjajah. Bahkan mereka disamakan seperti perempuan berdosa, perempuan sundal, karena bekerja menolong penjajah Romawi. Jadi Israel waktu itu mereka dalam keadaan dijajah. Kalau kita lihat yang terjadi, pertama Israel dalam keadaan terjajah, yang kedua banyak rakyat, karena dijajah itu rakyatnya banyak yang hidup miskin. Lalu mereka gak bisa menentukan nasib mereka, mereka hanya bisa jadi bawahan-bawahan. Pejabat-pejabat pentingnya tidak ada dari antara orang Israel yang bisa menjadi bupati, yang bisa menjadi gubernur, raja-raja kecil waktu itu. Hal inilah yang membuat murid-murid bermohon kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus memulihkan keadaan Israel, termasuk keadaan mereka. Mereka murid-murid dalam keadaan susah. Mereka membutuhkan. Kalau kita lihat, wajar murid-murid meminta hal tersebut karena mereka sangat membutuhkan. Pertama, mereka mendapat pekerjaan sekaligus jabatan. Saudara, murid-murid menganggap waktu itu Tuhan Yesus setelah dia bangkit dari antara orang mati, dia menang, dan Tuhan Yesus mereka anggap layak untuk menjadi pemimpin Israel, Raja Israel secara duniawi. Mereka mau kerajaan Israel itu bangkit seperti kerajaan Romawi pada waktu itu, lepas dari jajahan Romawi. Dan karena mereka merasa mereka orang dekat dengan Tuhan Yesus, kalau Tuhan Yesus menjadi raja mereka, mungkin seperti Matius akan menjadi menteri keuangan, mungkin Petrus menjadi menteri kemaritiman dan kelautan, dan sebagainya. Lalu murid-murid juga kepingin mereka mendapat penghasilan yang lebih banyak. Kalau kita lihat murid-murid, kebanyakan dari mereka berasal dari nelayan. Nelayan pada waktu itu hidupnya pas-pasan. Mereka nelayan-nelayan yang berasal dari Danau Galilea dianggap orang-orang terbelakang waktu itu murid Tuhan Yesus. Bukan seperti orang dari daerah Yudea yang orangnya maju, banyak yang berpendidikan. Jadi mereka orang terbelakang dan orang-orang yang memiliki penghasilan sedikit. Dan mungkin sudah mengikuti
Tuhan Yesus seperti Matius, dia harus meninggalkan pekerjaannya seperti pemungut cukai. Dia butuh ada penghasilan. Dia butuh keuangan yang banyak. Saudara, di tengah pandemi corona pada saat ini, Tuhan Yesus ada senantiasa memperhatikan kita pada saat ini. Firman Tuhan katakan dia tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita pada saat ini. Dan kita dalam kesusahan karena pandemi corona ini, banyak masalah terjadi yang diakibatkan oleh corona ini. Baik masalah penghasilan yang menurun. Mungkin ada yang memiliki pekerjaan, jadi berhenti kerja, berhenti mendapat penghasilan. Di dalam keadaan sulit, orang butuh penghasilan, butuh pekerjaan yang baik. Nah. Tapi kita lihat di sini, permintaan murid-murid secara duniawi ini, kebutuhan yang mereka butuhkan selama mereka di dunia, justru Tuhan Yesus tidak jawab saudara kebutuhan itu. Tuhan Yesus justru menjawab lain. Kalau kita lihat di ayat ke-7 dan 8, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tuhan Yesus katakan itu tidak perlu. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Saudara, Tuhan Yesus katakan itu tidak perlu kamu mengetahui tentang hal itu. Tetapi jawaban Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus berikan kepada mereka, yaitu tentang Roh Kudus, di mana Tuhan Yesus janji menolong mereka dengan Roh Kudus, dengan memberi Roh Kudus. Sudah. Di masa kesulitan seperti saat ini, mungkin kita butuh keuangan, kita butuh bisa kerja yang menghasilkan uang seperti murid-murid. Tetapi kebutuhan itu justru tidak terjawab. Justru jawabannya lain. Dalam kesulitan murid-murid, mereka bukan dijanjikan dapat pekerjaan, bukan dijanjikan dapat keuangan, tapi dijanjikan akan menerima Roh Kudus. Saudara, sekarang banyak janji-janji. Banyak orang sudah mendaftar untuk menerima bantuan, tapi banyak yang tidak dapat, hanya sebagian saja yang dapat. Sampai kita lihat banyak di video-video kan tentang orang latihan mengucapkan terima kasih dapat bantuan, lalu bilangnya, kenapa kamu ucapkan terima kasih itu? Ini latihan, siapa tahu dapat, bilang bantuan. Itu suatu olokan sebenarnya, saudara. Lalu sering kita lihat di Facebook, terima kasih saya dapat bantuan sekian, tapi cuma hayalan. Tuhan Yesus tidak berjanji tentang hal demikian kepada murid-murid, bahwa mereka akan dapat sembako, dapat keuangan, dapat pekerjaan. Tidak. Tapi Tuhan Yesus di sini di masa kesulitan justru menjanjikan tentang Roh Kudus.
Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus di sini berbicara bukan pemulihan secara duniawi, ya. Tapi Tuhan Yesus berbicara di sini pemulihan gereja Tuhan, di mana proyek Tuhan dari awal bahwa Tuhan mau ciptaannya manusia ini tidak ada yang binasa. Itulah sebabnya Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Itu proyeknya Allah, proyek besarnya Allah, menyelamatkan orang berdosa, mencari domba yang hilang. Tuhan mau kita masuk dalam proyeknya Tuhan ini. Tuhan mau melibatkan kita. Bukan Tuhan tidak bisa bekerja. Kita tahu tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi Tuhan juga tidak mau berbuat tanpa kita. Dia mau melibatkan kita pada saat ini dalam proyek besarnya, dalam pemulihan kerajaannya. Kalau kita lihat di firman Tuhan, Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 21 dikatakan bahwa Kristus itu harus tetap di sorga sebelum segala sesuatu dipulihkan. Di mana Tuhan Yesus pada waktu dia naik ke sorga, dikatakan oleh dua orang saksi yang ada di sampingnya, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu melihat ke langit? Bukankah Yesus yang naik ke sorga itu, dia akan kembali lagi seperti cara yang sama." Tuhan Yesus dikatakan akan kembali lagi, tapi dia tidak akan datang kedua kali sebelum segala sesuatu dipulihkan. Tuhan mau segala sesuatu dipulihkan. Pekerjaan besar yaitu pemulihan segala sesuatu. Pemulihan yaitu pemulihan apa yang telah hilang, itu kembali lagi seperti semula. Yang sudah rusak kembali baik seperti semula. Kita tahu manusia Tuhan ciptakan serupa gambar Allah, begitu sempurna. Tetapi iblis merusak gambar Allah itu, sehingga manusia yang ada kemuliaan Allah hilang kemuliaan Allah akibat dosa. Dan manusia yang berdosa dikatakan mereka di bawah hukuman, karena upah dosa adalah maut, yaitu kematian kekal, hukuman api neraka. Tetapi Tuhan begitu mengasihi manusia, dia tidak ingin manusia yang berdosa itu binasa. Itu sebab dia memakai Tuhan Yesus, memberi Tuhan Yesus untuk menyelamatkan manusia dengan kematian Yesus di kayu salib. Dan Tuhan mau supaya semua orang percaya kepada Dia, supaya setiap orang yang percaya itu menerima keselamatan. Tapi bagaimana orang bisa menerima keselamatan? Dikatakan kalau tidak ada yang memberitakan, yang mengasih tahu tentang mereka berita baik itu, berita bahagia itu, berita Injil itu. Tuhan mau memakai kita. Di sini kita lihat Tuhan mau memakai murid-murid untuk masuk dalam proyek besar Tuhan, yaitu pemulihan segala sesuatu. Untuk memberitakan Injil, supaya orang-orang bisa mendengar berita tentang Yesus, supaya orang-orang bisa percaya kepada Yesus. Tuhan pakai kita, Tuhan pakai murid-murid. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, untuk murid-murid bisa memberitakan Injil, mereka harus ada Roh Kudus. Sebab tanpa Roh Kudus mereka tidak memiliki kuasa untuk bersaksi. Dengan kepintaran mereka tidak bisa.
Injil itu tidak ada kuasanya kalau tanpa Roh Kudus. Dikatakan jelas sekali di 1 Korintus 12 ayat yang ketiga bahwa tidak ada orang yang bisa mengakui Yesus adalah Tuhan kalau bukan oleh Roh Kudus. Mungkin ada murid-murid yang pintar berkata-kata, tetapi tanpa Roh Kudus dia tidak bisa membuat orang selamat. Itu sebab Tuhan Yesus katakan, kamu akan memperoleh kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Tuhan mau memakai kita menjadi saksinya pada saat ini. Oleh sebab itu kepada murid-murid, mereka Tuhan Yesus suruh persiapkan diri untuk menerima Roh Kudus, janji Bapa itu. Mereka mempersiapkan diri dengan cara bagaimana? Kalau kita lihat pertama, ke-1, tidak meninggalkan Yerusalem. Di ayat yang ke-4 dan ke-5. Tuhan Yesus katakan bahwa jangan engkau meninggalkan Yerusalem sebelum engkau memperoleh janji Bapa yaitu Roh Kudus. Ini berbicara tentang ketaatan mereka pada janji Tuhan. Di mana Tuhan memberikan kepada mereka kesempatan untuk mereka bisa memperoleh janji Tuhan dan bisa menjadi saksi. Sering seseorang tidak mendapat sesuatu karena dia anggap enteng, karena dia tidak menghargai kesempatan yang diberikan, termasuk dalam ibadah. Tuhan beri waktu untuk dia bisa beribadah, tapi dia tidak menggunakan kesempatan itu. Setelah kesempatan itu tidak ada lagi, dia menyesal. Saat ini kita masih memiliki kesempatan. Kita harus taat. Kita harus dengar-dengaran supaya kita memperoleh itu. Dan kita lihat murid-murid Tuhan setelah Tuhan Yesus naik ke surga, mereka langsung melakukan apa yang Tuhan Yesus katakan, yaitu mereka pergi ke Yerusalem, berkumpul di suatu tempat yang namanya Kamar Loteng Yerusalem. Dan mereka yang berada di kamar loteng itu, mereka itulah yang menerima Roh Kudus. Dan yang kedua, bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Ayat yang ke-14. Dikatakan setiap hari mereka berdoa dengan sehati. Saudara, Roh Kudus itu adalah karunia Allah. Itu diberikan secara gratis bagi kita, bukan karena kita baik, hebat, ini dan sebagainya. Setiap orang percaya diberi Roh Kudus, sudah dikaruniai Roh Kudus dari Allah. Tapi di sini berbicara dipenuhi oleh Roh Kudus atau dibaptis oleh Roh Kudus. Ada beda kepenuhan Roh Kudus dengan dibaptis Roh Kudus. Tetapi persamaannya juga ada. Dibaptis oleh Roh Kudus, Tuhan Yesus katakan, Yohanes akan membaptis kamu dengan air, tapi aku membaptis kamu dengan Roh Kudus. Apa sama persamaan dipenuhi oleh Roh Kudus dengan dibaptis Roh Kudus? Dibaptis oleh Roh Kudus adalah pertama kali orang dipenuhi oleh Roh Kudus. Tetapi dibaptis Roh Kudus itu hanya sekali berlaku dalam hidup seseorang.
Tetapi kepenuhan Roh Kudus itu harus terus-menerus dalam hidup seseorang. Ya. Harus terus-menerus. Itu sebab Paulus katakan di Efesus 5 ayat 18, hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Itu berbicara terus-terus. Dan Paulus katakan hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Dikatakan hidupnya adalah Kristus. Arti Kristus adalah yang diurapi. Yang diurapi waktu dulu adalah raja, imam, nabi, hakim, untuk melaksanakan tugas yang Tuhan berikan supaya memampukan mereka, supaya berhasil dalam tugas. Dan dulu biasa diurapi itu menggunakan minyak zaitun yang dicurahkan di atas kepala. Dan dikatakan orang yang diurapi, Daud mengakui, orang yang diurapi itu akan selalu menang. Tuhan memberikan kemenangan kepada orang yang diurapinya. Tetapi nubuat Nabi Yoel di Yoel pasal 2 ayat 28 sampai dengan 32, bahwa Roh Kudus itu dicurahkan bukan hanya kepada sebagian orang, tetapi kepada semua orang, besar maupun kecil, yang percaya Yesus. Semua orang di akhir zaman ini akan diurapi oleh Roh Kudus. Kalau dulu minyak zaitun itu tipe gambaran Roh Kudus dikatakan, tapi sekarang kita benar-benar mengalami itu. Dipenuhi Roh Kudus itu berbicara apa? Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Kita mendapat pengurapan itu. Roh Kudus turun ke atas kita. Kita senantiasa diurapi oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus. Di mana Roh Kudus yang memenuhi kita, memimpin kita, menguasai kita, sehingga kita mengeluarkan buah-buah Roh, menjadi saksinya, mendapat keberanian. Sehingga Paulus katakan hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang diam di dalam aku. Itu sebab dikatakan keinginan daging bertentangan dengan keinginan roh. Siapa yang tidak taat kepada pimpinan Roh Kudus, tapi kepada keinginan dagingnya, dia tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Tapi siapa yang mematikan keinginan dagingnya, dia taat kepada Roh Kudus, itu dipenuhi Roh Kudus. Saudara, kita mau pilih mana? Taat kepada kehendak roh atau kehendak daging? Kita lihat Roh Kudus itu pribadi Allah. Dia bisa berduka cita kalau orang tidak taat kepada dia. Dan kalau dia berduka cita, dia tidak mau bekerja dalam hidup seseorang itu, itulah tidak dipenuhi Roh Kudus. Kalau Roh Kudus itu tidak mau bekerja dalam pribadi seseorang. Di mana suratan Ibrani berkata bahwa Tuhan itu mengingini rohnya itu dengan cemburu dalam hidup kita. Dia ingin rohnya bekerja dalam hidup kita untuk melakukan kehendaknya. Kalau kita lihat, murid-murid harus masuk proyek Tuhan, yaitu mereka dipenuhi oleh Roh Kudus dulu, baru mereka bisa menjadi saksi Tuhan. Kenapa harus dipenuhi Roh Kudus dulu? Sebab tanpa Roh Kudus mereka tidak bisa menenangkan jiwa-jiwa. Tuhan melengkapi mereka dulu sebelum mereka melakukan tugas Tuhan, yaitu dengan Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh yang memulihkan sebelum Tuhan Yesus datang kedua kali. Roh Kudus mulai bekerja sejak tahun 29 Masehi. Kita tahu Tuhan Yesus naik ke surga tahun 29 Masehi, dan hari raya Pentakosta juga tahun 29 Masehi itu. Jadi pertama, Roh Kudus mulai bekerja memulihkan setelah Tuhan Yesus naik ke surga, yaitu di hari Pentakosta pada tahun 29 Masehi, yaitu sekitar 1991 tahun yang lalu.
Seorang nabiah yang sering Tuhan pakai sekarang ini yaitu Reum Cindy Jacobs berkata, Pentakosta pertama yaitu di Kamar Loteng Yerusalem pada tahun 29 Masehi. Dan setelah Roh Kudus memenuhi 120 murid-murid, hari itu juga ada jiwa-jiwa yang bertobat yaitu 5.000 orang. Mulai digenapi, mereka menginjil mulai dari Yerusalem. Di Yerusalem mereka memenangkan hari itu melalui kesaksian, di mana Roh Kudus memakai mereka bersaksi memenangkan 5.000 orang. Mereka sebenarnya orang-orang yang dianggap bodoh oleh orang-orang lain, yaitu orang-orang Galilea. Mereka sering diejek. Tetapi mereka bisa memenangkan orang-orang yang pintar-pintar. Karena apa? Karena Roh Kudus. Orang menganggap, oh kenapa mereka bisa berkata-kata bahasa yang mereka tidak tahu. Itulah Roh Kudus. Roh Kudus akan memberikan kita kemampuan supranatural, di mana mungkin lalu kita tidak bisa bersaksi, tapi Roh Kudus memberi kita kemampuan untuk bisa bersaksi, seperti murid-murid. Dan luar biasa pekerjaan Roh Kudus. Kita lihat setelah itu dikatakan gereja pula-pula tiap hari Tuhan menambahi jumlah orang percaya. Lalu Injil terus diberitakan. Kita lihat pada masa Rasul Paulus, selama 2 tahun Paulus berada di Efesus, dikatakan seluruh penduduk Asia Kecil mendengar Injil. Dan begitu dahsyat terus Injil diberitakan, pengaruh dari Kamar Loteng Yerusalem. Selama kurun waktu 100 tahun, hampir seluruh penduduk dunia, yaitu sekitar 70% penduduk dunia, menjadi percaya Yesus, menjadi Kristen. Dan puncaknya kita lihat, dulu kaisar-kaisar yang begitu jahat tidak mau percaya, bahkan yang menganiaya umat Tuhan, yang menghukum mati umat-umat Tuhan, termasuk Rasul Paulus dihukum mati pada zaman Kaisar Nero. Akhirnya Kaisar di Roma menerima Yesus, yaitu Kaisar Konstantinus Agung. Itu sekitar tahun 306 sampai tahun 337 Masehi. Tapi perjalanan gereja terus berjalan, saudara. Setelah itu mulai terjadi kemerosotan gereja. Karena apa? Yang kedua, setelah kekristenan berkembang, ada kemerosotan gereja. Karena gereja waktu itu mulai kurang kekudusannya. Dosa bisa ditebus dengan uang. Lalu ada banyak terjadi perjinahan dalam gereja dan sebagainya. Tetapi Roh Kudus terus memulihkan gereja. Dia tidak membiarkan gerejanya dalam keadaan demikian. Dia memunculkan tokoh reformasi Martin Luther. Martin Luther dengan dalilnya pada tanggal 31 Oktober 1517 dia memprotes tentang bahwa dosa bisa ditebus dengan uang. Dia memprotes bahwa semuanya hanyalah karena kasih karunia. Lalu Tuhan memunculkan juga, Roh Kudus memunculkan juga John Calvin pada tahun 1536. Lalu Hutmayer dengan gerakan Anabaptisnya tahun 1523, yaitu gerakan kembali kepada baptisan yang sebenarnya, yaitu baptisan salam sesuai dengan Alkitab. Lalu setelah Hutmayer dengan gerakan Anabaptis, Roh Kudus munculkan lagi gerakan Metodis. Metodis berasal dari kata metanoia, yaitu perubahan pikiran ini, yang tadinya memikirkan hal-hal yang tidak berkenan pada Allah duniawi, sekarang berubah pikirannya, memikirkan tentang kehendak Allah, tunduk kepada
Roh Kudus. Ini pada tahun 1700. Lalu gak lama muncul gerakan bala keselamatan oleh William Booth. Dan dari gereja bala keselamatan inilah muncul gerakan Pentakosta yang ketiga, yaitu pada tahun 1901. Di mana melalui seorang pendeta kulit hitam yang bernama pendeta William Seymour, saudara, ada gerakan Pentakosta pada tahun 1906 di Azusa Street, LA atau Los Angeles. Dan J.D. Jacob berkata bahwa ini adalah Pentakosta yang kedua. Pentakosta yang pertama itu sudah terjadi di kamar loteng Yerusalem begitu dahsyat sampai hampir seluruh penduduk dunia menerima Yesus waktu itu. Dan Pentakosta kedua ini terjadi di Azusa Street pada tahun 1906 ini, di mana orang mulai dipenuhi Roh Kudus dan ada yang berkata-kata, banyak yang berkata-kata dengan bahasa roh kembali. Dan itu begitu dahsyat, seperti dikatakan dalam nubuatan Yoel. Kalau Petrus mengutip di Pentakosta pertama di kamar loteng Yerusalem bahwa itu adalah yang dinubuatkan oleh Nabi Yoel, apa yang terjadi di kamar loteng Yerusalem itu. Dan di Pentakosta kedua di Azusa Street tahun 1906 ini juga, itu seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Yoel juga terjadi kembali, di mana mereka mulai berkata-kata dengan bahasa roh. Mereka mulai dipenuhi Roh Kudus. Lalu Injil dengan begitu dahsyat semenjak kejadian itu di Azusa Street itu, Injil mulai bergerak di seluruh dunia, termasuk di Indonesia masuk tahun 1921 melalui gerakan Pentakosta ini. Benar. Di mana dalam kurun waktu 100 tahun setelah gerakan Pentakosta di Azusa Street, kita tahu sekitar 30% penduduk dunia ini yang menganut kekristenan. Dan sebagian besar, yaitu 70% orang Kristen di dunia ini sekarang, itu cikal bakalnya awalnya dari gerakan Pentakosta di Azusa Street itu. Jadi yang bukan berasal dari gerakan Pentakosta di Azusa Street hanya 30%. Jadi kalau berbicara gereja Pentakosta di dunia, karismatik, itu sekarang yang terbesar di dunia karena cikal bakal dari Azusa Street. Kalau saudara lihat di YouTube di Afrika, di Selatan, di Amerika, itu rata-rata gereja karismatik, yang gereja yang baptisannya diselam, yang bertepuk tangan, saudara. Mungkin daerah kita masih kurang, tapi kita berdoa, sebab kalau kelihatan sekarang agak kurang karunia bekerja di gereja. Kita berdoa, di mana dikatakan oleh terhadap sini Jacob bahwa akan ada kegerakan lagi, Pentakosta yang ketiga akan terjadi, di mana pendeta William Seymour dulu pernah berkata setelah lebih dari 100 tahun, dia berkata akan ada lagi gerakan Pentakosta yang ketiga, yaitu sebagai Pentakosta yang ketiga, dan itu dikatakan akan lebih dahsyat lagi. Saudara, kalau saudara aktif dalam medsos, sekitar 3 bulan lalu, seorang pendeta di Amerika yang bernama Hank Kuhneman, pada waktu mereka beribadah, tiba-tiba dia melihat suatu penglihatan yang Tuhan berikan kepada dia. Tuhan berbicara tentang Indonesia. Dan pada waktu itu dia bertanya kepada jemaat, di mana itu Indonesia? Dan ada jemaat yang mengasih tahu bahwa Indonesia, Jakarta, itu ada di Indonesia. Dan dia melihat di Indonesia ada suatu angin yang kencang. Dan ini berbicara sebelum terjadinya corona di seluruh dunia itu. Tetapi di balik itu akan terjadi suatu kegerakan yang luar
luar biasa di Indonesia ini. Saudara. Itu sebab mari kita terlibat dalam proyek besarnya Tuhan ini. Mungkin dalam corona ini kita banyak kebutuhan yang kita butuhkan, seperti kerjaan kita supaya kita tetap bekerja, tetap berpenghasilan, penghasilan kita tidak turun dan sebagainya. Tetapi kebutuhan yang sebenarnya kita harus tahu, yaitu Roh Kudus dalam hidup kita ini. Roh Kuduslah jawaban segala-galanya dalam hidup kita. Di mana dikatakan kita adalah prajuritnya Kristus. Firman Tuhan katakan seorang prajurit tidak memusingkan tentang hal-hal demikian. Karena apa? Ada komandannya yang menanggung hal-hal demikian. Saya yakin dan percaya, kalau kita menjalankan amanat agung, kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita tidak perlu khawatir tentang kebutuhan-kebutuhan kita. Karena apa? Kita dijamin oleh atasan kita, yaitu Tuhan Yesus yang mengutus kita. Karena kita adalah karyawannya Tuhan, pegawainya Tuhan, prajuritnya Tuhan. Sudah. Di mana sebagai karyawannya Tuhan, kita adalah biji matanya. Kita dijamin menurut kekayaan kemuliaannya. Jadi kebutuhan pertama kita, Tuhan mau kita dipenuhi oleh Roh Kudus pada saat ini. Mari kita di akhir zaman ini jangan kita menjadi penonton, tapi kita mau terlibat dalam proyeknya Tuhan. Dimanapun kita berada, bekerja dimanapun kita berada, kita harus jadi saksinya Tuhan. Sudah. Untuk jadi saksinya Tuhan kita harus penuh Roh Kudus. Kalau tidak kita tidak bisa. Kita harus penuh Roh Kudus. Sudah. Itulah kebanggaan, itu panggilan kita sebenarnya. Sudah. Panggilan tertinggi dalam hidup kita, yaitu masuk dalam proyeknya Tuhan. Setiap orang percaya harus menjalankan amanat agung, yaitu supaya orang bisa percaya Yesus dimanapun kita berada pada saat ini. Darah Roh Kudus mau memakai kita, sebab Tuhan Yesus tidak akan datang kedua kali sebelum segala sesuatu dipulihkan. Dan pemulihan pada saat ini itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Kita hidup di zaman Roh Kudus. Roh Kudus mau memakai kita dengan dasar pada saat ini. Di mana akan ada tuaian jiwa-jiwa, dinubuatkan di Yesaya pasal 60, bahwa di hari-hari terakhir, di mana gereja Tuhan akan bangkit menjadi terang. Yesaya pasal 2 ayat 2 dan 3. Di hari-hari terakhir gunung Tuhan akan melebihi gunung-gunung yang lain. Dan Tuhan akan membuat semangat sehingga jiwa-jiwa orang-orang akan datang berduyun-duyun kepada gunung Tuhan, mencari Tuhan dan mencari pengajaran yang benar. Yesaya 60, gereja Tuhan bangkit menjadi terang. Akan ada tuaian jiwa-jiwa yang akan datang kepada terang mereka, dikatakan. Termasuk kaum Domba Kedar dan Nebayot. Domba Kedar dan Nebayot itu berbicara keturunan Ismail. Kita tahu siapa itu keturunan Ismail, baik secara jasmani maupun rohani. Tuhan katakan mereka akan datang percaya kepada Yesus, menerima Yesus, saudara. Dan bukan hanya itu, Tuhan mencukupi kebutuhan kita juga. Dikatakan Tuhan akan memberi kelimpahan dari seberang laut. Pada waktu itu kau akan berseri melihatnya. Saudara, orang yang menjalankan amanat agung, ada pemimpinnya, komandannya yang mengutus dia, Yesus yang menjamin. Kalau kita tidak bersaksi, itu yang mengakibatkan kita tidak dijamin oleh pemimpin yang mengutus kita, Tuhan Yesus. Untuk kita bisa menjadi saksi, mari kita persiapkan diri kita. Roh Kudus itu adalah karunia Tuhan, tapi dia tidak bisa berdiam di dalam hidup
seseorang yang tidak pas. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, anggur baru harus ditaruh di kirbat yang baru. Sebab kalau anggur baru ditaruh di kirbat lama itu akan pecah, tidak bisa menampung anggur baru. Siapkan hidup kita untuk Roh Kudus. Siapkan hidup kita untuk bisa Roh Kudus pimpin kita. Jangan tunduk pada kedagingan, tapi taat kepada Roh Kudus. Mari kita bangkit berdiri bersama. Kita angkat